Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait Kiai Haji Mustafa Kamal beserta keluarga, Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, terutama yang terhimpun di dalam Forum Silaturahmi Takmir Masjid Ansor Indonesia, juga Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, segenap pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati. Saya mau tanya, sekian banyak ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ada yang fans Rhoma Irama enggak? Alhamdulillah. Sekian ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Apa? Forsa. Ya. Forsa ini ada dua kelompok, ada struktural, ada kultural. Yang struktural berseragam, terikat dengan aturan organisasi 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Namun struktural, kultural, sejauh dia fans Rhoma and Soneta, namanya Forsa. Paham? Forsa. Hadirin hadirat, memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dengan demikian datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, syaratnya taat kepada Nabi. Amin. Wa qala ta'ala aidan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sanggup? Sanggup? Sanggup?
Makanya untuk bisa mencintai Nabi, mentaati Nabi, kita harus tahu sejarah Nabi. Faham? Faham? Baik, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya nasab beliau nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Hujan mau bubar aja. Kita lanjutkan. Ini umat Islam harus tahu dan hafal. Oke? Beliau dilahirkan lahir hari Senin, tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena ketika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, ada tentara gajah dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman. Dia mau meruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia cemburu dengan Mekah, cemburu dengan Ka'bah. Karena kabilah-kabilah Arab sepanjang zaman pada datang berniaga ke Mekah, berkumpulnya di Ka'bah. Sementara dia punya kerajaan di San'a, Yaman, sepi, nggak ada pengunjung. Maka dia kepingin menggugurkan, menumbangkan Ka'bah. Maka datanglah Raja Abrahah membawa tentara gajah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum. Tidakkah kalian melihat, mengingat bagaimana Allah menggagalkan tentara gajah dengan mengirimkan tayran ababil, burung-burung yang bergerombol-gerombol, membawa batu api di cengkeramannya dan melontari tentara gajah sampai-sampai lumat, hancur seperti rumput yang dikunyah. Saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi. Bisa teruskan? Bisa diteruskan? Beliau adalah salah satu di antara 124.000 nabi. Ada berapa, Bu, nabi jumlahnya, Bu? 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung di antara semuanya. Kenapa? Karena minimal ada 4 hal kelebihan beliau. Kelebihan beliau yang pertama adalah karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya.
Kalau nabi-nabi pendahulunya Bu, Pak, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Ad saja. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israel, yaitu Nabi Isa rasul untuk bangsa Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena wilayah dakwah Nabi Muhammad berskala global dunia, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai mukjizat beliau. Ya, Al-Quranul Karim itu kitab suci yang paling tebal yang pernah diberikan kepada para nabi. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Oke. Nah, hadirin, Al-Quran ini mukjizat. Coba lihat mukjizat para nabi sebelumnya. Misalnya tongkat Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Itu cuma disaksikan orang saat itu, betul? Sekarang bisa ngeliat tongkatnya Nabi Musa, bisa nggak lihat sekarang? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sekarang bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa. Nabi Ibrahim mukjizatnya nggak mempan, nggak hangus dibakar api. Sekarang udah nggak bisa lihat orang, betul? Betul. Tapi mukjizat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim bisa disaksikan oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Lalu pertanyaannya, apakah benar Al-Quran itu mukjizat? Benar enggak? Buktinya apa? Tahu? Tahu artinya mukjizat? Mukjizat itu khariqul lil 'adah, out of the box. Artinya luar biasa. Kita lihat sekarang keluar biasaan Al-Quranul Karim. Diturunkan 1450 tahun yang lalu sampai sekarang utuh, nggak ada yang berubah. Jangankan kalimatnya, jangankan kata-katanya, titik komanya nggak ada yang pernah berubah. 1450 tahun yang lalu. Biasa apa luar biasa? Luar biasa. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Terbukti Al-Quran 1500 tahun lebih dijaga, tidak ada perubahan. Sementara kitab-kitab suci yang lain semua telah mengalami perubahan-perubahan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemukjizatan Al-Quran, dia sumber ilmu pengetahuan. Percaya enggak? Contoh, tahun 1960, masih ingat enggak Apollo naik ke bulan? Nah, lo belum lahir, lo dengerin aja deh. Apollo naik ke bulan artinya apa? Manusia bisa naik ke langit. Sekarang ada proyek mau ke Mars. Betul? Semua agama memustahilkan ini.
kecuali Al-Quranul Karim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau naik ke langit, kalau kamu mau menyelami dasar bumi, lakukan, bisa. Kecuali tapi bisanya hanya dengan sultan. Apa itu sultan? Ilmu pengetahuan. Faham? Faham. Banyak lagi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu Al-Quran membahas segala macam aspek kehidupan manusia. Ada penjelasannya, mulai dari persoalan individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berglobalisasi. Ada bimbingannya dalam Al-Quranul Karim. Faham? Berbagai macam masalah sosial, individual, nasional, global, ada solusinya, ada jawabannya dalam Al-Quranul Karim. Nah, sampai-sampai seorang profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari Amerika Serikat, setelah baca Quran, Bu, belajar Quran, apa dia bilang? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi dia adalah way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelebihan Nabi Muhammad yang pertama, ya. Wilayahnya global, kemudian diberikan mukjizat Al-Quran sebagai guidance. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad dengan membawa hudan Al-Quranul Karim dan dinul haq, agama yang benar, agar mengungguli semua agama-agama yang ada di dunia walau orang-orang musyrik membencinya. Jadi Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad dibekali dengan Al-Quranul Karim dan agama Islam, dinul haq, agama yang benar, maka untuk mengungguli, mengalahkan semua doktrin-doktrin agama di dunia ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kelebihan yang kedua apa? Kelebihan yang kedua adalah syafaat. Bapak kalau bisa duduk Pak, yang belakang nggak kelihatan Pak. Kalau mau diri pinggiran dikit Pak, jadi nggak menghalangi yang duduk. Nah begitu. Kelebihan beliau yang kedua, syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat artinya pertolongan. Ya. Syafaat itu apa? Syafaat itu bukan hanya di akhirat doang, Bu. Syafaat ada di dunia juga. Syafaat bukan hanya diberikan oleh Rasulullah, tapi bisa diberikan oleh siapa saja di dunia ini dan di akhirat. Paham? Kita lihat. Qala ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberi syafaat, barang siapa yang memberi pertolongan yang baik di dunia, maka dia akan mendapat kebaikan itu
karena perbuatan baiknya di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang memberi pertolongan jahat, membantu kejahatan, bekerja sama dalam kejahatan, maka dia akan mendapat hukumannya di dunia dan di akhirat. Faham? Ini syafaat dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un." Katakanlah ya Muhammad, semua syafaat adalah milik Allah. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit, kepunyaan Allah lah apa yang di bumi. Kemudian kamu semuanya akan dikembalikan kepadanya nanti pada akhir zaman. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Nanti pada hari kiamat tidak diterima syafaat seseorang kepada orang lain kecuali yang diizinkan oleh Allah dan diridhai ucapannya oleh Allah. Faham Bu? Faham Bu? Jadi kita ini semuanya punya syafaat. Ya. Ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang saleh punya syafaat, bisa menolong orang lain. Cuman nggak sama, ada yang bisa nolong jatahnya 10 orang doang, ada yang bisa nolong 100 orang, ada yang bisa nolong 1000 orang. Kalau syafaat Nabi, syafaatul uzma, beliau adalah kapasitasnya untuk dunia internasional. Beliau bisa menolong seluruh umat Islam. Tapi ulama-ulama, orang-orang saleh itu juga punya syafaat nanti, tergantung kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyaklah bergaul dengan orang-orang saleh. Amin. Banyaklah bergaul dengan orang-orang siddiq. Amin. Karena mereka juga bisa memberi syafaat nanti pada di akhirat selain daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami yang saleh bisa memberi syafaat pertolongan nanti di akhirat kepada istri dan anak-anaknya. Jadi syafaatul uzma, syafaat yang agung adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama diberi izin memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalus syafi'in." Akulah orang yang pertama memberi syafaat. Faham? Ini kelebihan yang keberapa? Kedua. Yang ketiga apa? Sholawat. Oke? Apa itu sholawat, Bu? Oi. Salawat itu secara bahasa, secara etimologis, secara lughah itu solawat jamak dari solat. Jamak dari solat namanya solawat. Paham? Hafizu ala solawati wa solatil wusta. Jagalah solat-solatmu dan solat pertengahan. Solawat secara bahasa jamak daripada salat. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi. Artinya apa ini di sini? Artinya Allah menghormati, merahmati, memberkahi dan sebagainya kepada Nabi Muhammad. Begitu juga para malaikat bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, menghormati Nabi. Nah kemudian Allah memerintahkan kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormati beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Jadi kalau salawat kita kepada Nabi
itu di samping menghormati, menghargai, menteladani, mendoakan Nabi. Paham? Paham? Contoh doa habis azan, bagaimana doa habis azan? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadin alladhi wal fadilah wa syarafata wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Ini mendoakan Nabi. Itu juga implementasi perwujudan dari bersolawat kepada Nabi. Faham? Faham? Nah sekarang yang keempat apa? Akhlak. Apa? Akhlak. Oh ini Masya Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk membangun akhlak yang mulia. Apa itu akhlak, Bu? Akhlak apa? Perilaku, kelakuan. Orang Inggris bilang attitudes. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Tapi bukan ke lagu soneta, bukan. Lagu lu perak itu. Lagu lo akhlak ya. Akhlak itu secara kualitatif ada 3. Akhlakus sayyi'ah, akhlakul ammah, akhlakul karimah. Akhlak yang jelek, akhlak yang sedang, akhlak yang mulia. Secara orientatif akhlak juga ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Faham? Faham? Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam kepribadian Nabi terdapat percontohan yang baik, keteladanan yang baik dalam segi akhlakul karimah. Coba lihat akhlak Nabi, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan akhlak beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari bangsamu sendiri, azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasa berat melihat penderitaan umatnya. Harithun alaikum, dia ingin umatnya bahagia, selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat berkasih sayang, sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang beriman. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala aidan, itu fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalal qalbi lanfidhu min hawlik. Dengan rahmat Allah hati Muhammad menjadi lembut kepada umatnya. Bahasanya halus, sopan, enggak ada caci maki, enggak ada kata-kata binatang keluar. Lembut kata-katanya, halus kepada semua orang. Beliau dibuli, dipersekusi, bahkan sampai-sampai ketika dakwah di Taif bukan cuman dikatain, bukan cuman dimaki-maki, bukan cuman dibilang Muhammad orang gila, tapi dilemparin batu. Apakah Muhammad marah? Apakah Muhammad maki-maki itu orang? Apakah Muhammad ngancam-ngancam itu orang? Tidak. Jibril alaihissalam berbisik kepadanya, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta diazab umatmu yang durhaka ini, sebagaimana para nabi sebelum kamu ketika umatnya durhaka minta diazab. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, dia tidak mengerti. Masya Allah. Ya Allah, ampuni umatku, dia ngatain aku, dia nyambetin aku pakai batu karena dia nggak paham, dia nggak tahu. Paham? Bukannya lo nabi palsu, lo dikatain enggak, betul enggak? Nabi sering dibilang nabi palsu enggak? Sering. Orang-orang kafir udah apa itu, orang Yahudi itu nabi palsu, tukang sihir, marah enggak Nabi? Enggak, didoain. Paham? Paham. Ini akhlak beliau. Akhlak beliau dalam soal ekonomi. Zaman sekarang kan banyak orang korupsi, betul? Di mana punya jabatan korupsi, betul? Coba lihat Rasulullah. Kalau Rasulullah mau korupsi, kalau Rasulullah mau jadi orang kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman, karena jajahannya hampir seluruh dunia. Nabi SAW dibully, dipersekusi, nggak mempan juga untuk menghentikan dakwah Islam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy mendatangi paman Nabi Abu Thalib, mau nyogok Nabi Muhammad, mau nyuap Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Ya Abu Thalib, kasih tahu keponakanmu, hentikan dakwah Islamnya. Kalau dia hentikan dakwah Islam, nanti akan aku kasih harta sebesar-besarnya, akan aku kasih jabatan yang tertinggi di Arab ini, akan aku bawakan wanita-wanita dari manapun yang dia mau. Sampaikan kepada Muhammad, ya Abu Thalib. Disampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, itu kafir Quraisy bilang bahwa kalau kamu menghentikan dakwah Islam, maka dia akan memberikan kamu jabatan yang tinggi, akan memberikan kamu harta benda, akan memberikan kamu wanita-wanita dari negara mana saja yang kamu mau. Apa jawab Nabi, Bu? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamari fi yashari ala an aturka hadzal amr ma taraktuhu abada hatta yusrahu Allahu au ahlika fih. Demi Allah ya paman, katakan kepada mereka, walaupun mereka bisa menempatkan matahari di tangan kananku, bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah Islamku sampai Allah memancarkan Islam ke seluruh dunia atau aku binasa karenanya. Biasa apa luar biasa? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, Bu, Nabi yang miskin, ya, mau dikasih harta beliau nggak mau. Kalau mau kaya dia bisa minta tuh sama anak buahnya banyak kaya-kaya, betul? Tapi Nabi mengharamkan dirinya, mengharamkan keluarganya untuk menerima zakat dan sedekah. Paham? Paham? Dikasih harta nggak mau. Anak-anaknya, jangan kamu terima sedekah, jangan kamu terima zakat, apalagi minta-minta. Masya Allah, ini dilarang banget oleh Nabi. Faham? Faham? Anak inilah yang namanya akhlak Nabi. Beliau peluang punya hidup mewah, tapi beliau hidup sederhana. Enggak pernah beliau minta-minta, pasti saya mau dapat syafaat gua enggak nanti. Enggak pernah Nabi ngomong begitu. Yang mau dapat syafaat nanti kasih saya 1 juta leher. Pernah nggak Nabi begitu? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayya 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 hayya. Nggak kompak loh. Hayya 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 hayya. Bunyi nggak sono? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya.